Ada lagi yang bertanya, Ki Bagus, gimana cara untuk belajar ilmu penarikan pusaka tapi nggak perlu datang ke tempat lokasi adanya pusaka? Ada, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Seperti biasa ya, kita akan kembali membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Baiklah sedulur, insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah soal penarikan benda pusaka ya. Jadi penarikan benda pusaka itu kan sudah sangat terkenal ya. Penarikan benda pusaka dari alam goib gitu kan. Dari zaman dulu hingga sekarang itu sudah banyak sekali orang-orang yang istilahnya menunjukkan kemampuan mereka untuk menarik suatu benda pusaka dari alam goib gitu kan. Banyak ya, mungkin sedulur juga sudah sangat sering menonton, baik itu di televisi, di YouTube, ataupun misalnya secara langsung gitu kan. Ada banyak ya. Nah sedulur, lalu yang akan kita bahas itu, apakah benar pusaka itu bisa ditarik ke dunia nyata gitu kan. Soalnya kan pusaka tersebut itu tuh berarti otomatis ada di alam goib, alam jin. Bagaimana cara untuk menarik ke dunia manusia gitu kan. Baiklah, kalau menurut saya pribadi itu untuk pusaka dengan berwujud seperti ini tuh iya memang ada gitu kan. Ada yang keris, ada yang kujang, ada yang tombak, ada yang pusaka-pusaka, banyak lah ya. Ada yang pusaka-pusaka kuno yang jarang sekali ada zaman sekarang. Itu memang ada sedulur. Nah kenapa kok pusaka tersebut itu ada di alam goib gitu. Nah jadi zaman dulu itu sedulur, seorang empu itu membuat pusaka itu dikhususkan untuk mereka yang pesan gitu kan. Misalnya ada seseorang raja yang pesan pusaka dari seorang empu gitu kan, makanya dibuatkanlah pusaka seperti ini. Nah kemudian si raja ini, seorang raja ini ya, sudah memegang pusaka ini selama puluhan tahun, terus turun lagi ke anak cucunya, turun lagi. Nah mungkin ya, ini mungkin karena memang waktu itu mungkin ada suatu bencana, misalnya gempa bumi, ataupun kebanjiran atau tsunami, sehingga pusaka-pusaka ini terpendam oleh tanah sedulur. Misalnya tiba-tiba ada gempa bumi, terus pusakanya jatuh ke tanah, terus ketimbun tanah lagi, berabad-abad tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sehingga pusaka tersebut itu ada di bawah tanah ke berapa puluh meter gitu kan. Nah kemudian karena pusaka-pusaka ini bukan pusaka biasa, seorang empu itu membuatnya itu dengan tirakat, dengan riyadhah, dengan berpuasa dan lain sebagainya, bertapa. Nah sehingga si pusaka ini kan memiliki khodam dan kekuatan. Nah saat pusaka tersebut itu berada di bawah tanah, dia itu akan menghilang, masuk ke alam goib itu kan. Berbeda dengan pusaka-pusaka biasa yang tidak memiliki energi, tidak berkhodam, itu biasanya dia itu tidak akan masuk ke alam goib gitu kan. Makanya yang namanya pusaka, benda pusaka yang benar-benar benda pusaka dibuat oleh empu zaman dulu itu biasanya dia itu masuk ke alam goib, masuk ke alam jin. Nah yang jadi keunikannya lagi sedulur, suatu pusaka yang pada zaman dulunya itu masih bagus, masih bentuknya itu masih baik, masih rapi. Nah kemudian pusaka itu masuk ke alam gaib selama berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun gitu ya. Dan setelah ditarik ke dunia nyata itu bentuknya sama persis waktu pertama kali masuk ke alam gaib. Nah seperti contoh ini ya, pusaka yang ini, kalau ini memang sudah sangat tua sekali tuh. Bentuknya saja sudah seperti ini. Nah ini zaman dulu itu dia itu menghilangnya, masuk ke alam goibnya itu memang sudah seperti ini, sehingga pas ditarik
ke alam nyata, ke dunia nyata, maka wujudnya sama seperti ini. Nah, itu uniknya. Kalau kita misalnya nih, kita memiliki pusaka disimpan di dalam rumah selama 1000 tahun gitu kan, tidak mungkin bentuknya sama persis seperti ini. Pasti pusaka tersebut itu bisa jadi keropos, bisa jadi bahkan kalau menurut saya 1000 tahun itu waktu yang sangat lama, sehingga pusaka itu mungkin sudah tidak bisa disebut pusaka lagi karena bentuknya sudah nggak begitu ini ya, bentuknya itu sudah nggak karuan lah kalau menurut saya kalau disimpannya di dunia nyata gitu kan. Nah, ini memang benar sedulur, jadi memang ada pusaka. Nah, itu mereka itu tersimpan di alam goib, dijaga oleh bangsa jin gitu kan, dijaga oleh bangsa-bangsa kodam, sehingga pada zaman sekarang ini ditariklah dengan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, yaitu untuk diwujudkan lagi ke alam nyata. Jadi sebenarnya bukan dicuri sedulur, kita bukan mencuri dari alam gaib, tapi kita hanya mengembalikan lagi yang tadinya ada di alam manusia, kita mengambilnya kembali ke alam manusia lagi setelah tersimpan beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun di alam goib begitu. Nah, makanya itu yang dinamakan dengan penarikan benda pusaka. Jadi pusaka tersebut itu memang dulunya di dunia nyata dan kemudian masuk ke alam gaib, ditarik lagi ke dunia nyata lagi sedulur. Nah, kalaupun nanti sampai ke berapa puluh tahun yang akan datang, itu pusaka tersebut wujudnya masih rapi, masih bagus sedulur, seperti itu. Nah, kenapa kok bangsa jin itu bangsa jin, bangsa khodam itu menjaga pusaka seperti ini? Ya karena pusaka ini kan di dalamnya ada khodamnya, ada kesaktiannya, ada ya, karena kan empu zaman dulu itu membuat pusaka seperti ini kan dengan riado, dengan tirakat gitu kan. Dan bahan untuk membuat pusaka seperti ini memang sangat sulit kalau zaman dulu sedulur. Biasanya ini menggunakan bahan-bahan batu meteor kalau zaman dulu kan, dicampur dengan besi-besi pada umumnya. Nah, ini kalau zaman sekarang kan sudah nggak ada ya, karena untuk mendapatkan satu genggam batu meteor, para empu zaman dulu itu harus bertirakat dulu, harus berpuasa dulu, baru nanti ada meteor dari langit yang jatuh ke bumi begitu sedulur. Nanti digabung-gabung lagi dengan berbagai besi, berbagai jenis baja gitu ya, dan diolah kembali. Itu juga dengan proses yang sangat rumit. Untuk membuat pusaka mungkin bisa bertahun-tahun ya lamanya seorang empu tersebut gitu. Nah, itu memang ia ada, sehingga pusaka tersebut itu memiliki kesaktian dan masuk ke alam gaib. Nah, nanti di alam gaib itu banyak yang ingin menjaga, banyak yang ingin merawatnya. Sebenarnya bukan merawat, tapi untuk melindungi gitu ya, melindungi pusaka tersebut agar tidak dicuri oleh bangsa khodam yang lainnya gitu kan. Dari bangsa sejenis mereka nanti dikhawatirkan ada yang mencuri, sehingga penjagaan di alam sana itu sangat ketat sekali. Padahal yang mencurinya itu, yang mengambilnya itu adalah bangsa manusia gitu kan. Tapi ada juga sedulur, ada pusaka-pusaka yang memang itu fungsinya itu untuk di alam gaib sana ya, di alam gaib sana itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan alam gitu kan. Ada misalnya suatu pusaka yang ada di bawah jembatan besar yang umurnya sudah ribuan tahun, ratusan tahun gitu kan. Nah, di situ biasanya kalau ada pusaka itu untuk menjaga keseimbangan alam. Biasanya kalau pusaka tersebut itu ditarik, biasanya jembatannya itu ada yang roboh, ada yang sampai rusak gitu kan. Nah, itu biasanya untuk keseimbangan alam. Makanya biasanya kalau untuk ahli penarikan benda pusaka, kalau ada pusaka untuk keseimbangan alam, misalnya ada di bawah jembatan, terus kemudian di bawah semacam di danau atau di sebuah pintu air, jadi itu bahaya, bisa untuk merusak keseimbangan alam, sehingga nanti bisa terjadi tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Nah, itu pusaka-pusaka yang memang ditugaskan atau mereka itu mengabdi kepada alam ya gitu. Jadi untuk menjaga keseimbangan alam yang ada di sekitar situ. Nah, kecuali dengan pusaka-pusaka yang memang tidak bertuan gitu ya. Maksudnya tidak bertuan itu dia itu tidak digunakan untuk keseimbangan alam. Misalnya adanya di kebun-kebun gitu kan, di tanah datar atau di hutan-hutan. Itu biasanya mereka itu memang dulunya itu memang menghilang di situ pusakanya, sehingga ditarik kembali gitu kan. Nah, itu biasanya bisa ditarik.
tidak berbahaya gitu kan. Tapi tetap untuk bisa menarik pusaka itu ya kebanyakan kita harus bertarung dulu dengan penjaga pusaka tersebut. Jadi kan ada dua macam ya, ada yang bisa dengan cara halus, ada yang dengan cara paksa juga. Kalau dengan cara paksa betul harus dengan berkelahi dulu. Kita harus memiliki kemampuan untuk berperang dengan bangsa goib ya gitu. Biasanya kan adu tenaga dalam, adu ajian-ajian, keilmuan-keilmuan begitu ya. Tapi kalau sistemnya dia itu menggunakan cara yang halus, kita itu biasanya harus menyiapkan berbagai macam media atau sarana lah gitu ya. Jadi sebagai istilahnya gini, kita mau membeli sebuah pusaka, si penjaga-penjaga pusaka ini dia ini mintanya apa, misalnya kan mintanya minyak misik putih, minyak jakfaron merah atau apa kan gitu. Jadi istilahnya tukar barang lah gitu ya. Di situ kita akan menemukan negosiasi gitu ya. Negosiasi itu bagaimana nih saya harus menyiapkan apa untuk bisa mendapatkan pusaka tersebut ya. Itu biasanya dengan cara halus. Nanti si khodam-khodam tersebut juga dia itu akan memberikannya secara ikhlas juga ya, karena apa yang dia mau itu sudah dikasih gitu kan. Nah sedulur, biasanya kalau untuk penarikan secara paksa itu memang tidak dianjurkannya ya, meskipun yang namanya pusaka itu ya harus kita ambil kembali. Tapi kan di situ kita juga harus berpikir juga, yang namanya penarikan secara paksa itu dinamakan pemerkosaan, karena kita memaksa gitu kan. Kita ingin pusaka tersebut itu dengan cara memaksa. Dan biasanya kalau penarikan dengan cara paksa itu khodam yang ada di dalam pusakanya itu nggak ikut sedulur. Biasanya nggak ikut. Jadi yang ikut itu memang dengan cara yang lembut. Khodamnya ikut, pusakanya juga ada gitu kan. Hingga kesaktian yang ada di dalamnya ini, kekuatannya itu semuanya ada. Itu dengan cara lembut ya gitu. Beda dengan cara dipaksa untuk keluar tersebut. Nah ada lagi yang bertanya, Ki Bagus gimana cara untuk belajar ilmu penarikan pusaka tapi nggak perlu datang ke tempat lokasi adanya pusaka? Ada sedulur. Jadi ada ilmu penarikan pusaka yang memang ilmu tersebut itu apabila kita amalkan, maka pusaka-pusaka apapun itu akan berdatangan kepada kita. Misalnya kita lagi tidur, tiba-tiba di pinggir kita ada pusaka di bawah bantal. Kita lagi pakai sarung nih, tiba-tiba di selipan sarung ini ada keris kecil-kecil. Kita pakai topi, biasanya ada di dalam topi itu ada pusaka kecil-kecil seperti itu. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi pusaka-pusaka itu ingin ikut dengan kita, sedulur. Ada, itu kita nggak perlu capek-capek datangi tempat pusaka. Ada juga yang cukup dengan mengambil tanah dari lokasi tersebut dan kita tarik dari rumah. Itu ada. Sebenarnya ilmu hikmah, ilmu untuk khasanah penarikan pusaka itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Jadi Indonesia ini terkenal dengan adat istiadat budayanya dan juga ilmu hikmahnya juga ya. Ya sangat terkenal lah gitu ya, sangat banyak. Nah mungkin cukup sekian saja dulu ya untuk pembahasan tentang penarikan benda pusaka. Jadi mungkin sangat banyak sekali ya pusaka-pusaka yang saat ini masih tertimbun tanah memasuki alam goib gitu kan. Ya paling tidak kan semakin kesini, semakin ke depan nanti makin banyak juga manusia atau seseorang yang baru belajar ilmu spiritual, ilmu hikmah, nanti mereka juga bisa tarik satu persatu lah gitu. Yang penting tidak pusaka yang difungsikan untuk menjaga keseimbangan alam begitu. Ya mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.